Tendangan dari Nguyen Din Bak ke tiang 2. Sementara bola bandring pemirsa kali ini dalam kotak penalti. Oh, hati-hati. Dan kita lihat ternyata Ardiansyah yang memberikan bola ke dalam kotak penalti. Oh, berhasil diblok. Alhamdulillah. Martin Pass. Kembali serangan balik. Untuk kita. Apakah bisa menjadi sebuah keajaiban untuk sebuah gol bagi Indonesia? Oh, terjadi. Anda lihat pemirsa, sebuah bola kedua yang didapatkan. Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Kejanggalan di laga Timnas Indonesia U23 vs Vietnam disorot media Amerika, hingga begini. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Saran dan kritikan Anda saya tunggu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Kejanggalan di laga Timnas Indonesia U23 vs Vietnam disorot media Amerika, hingga begini. Laga final Piala AFF U23 2025 yang mempertemukan Timnas Indonesia dan Vietnam masih menjadi topik terpopuler di tvonenews.com. Dua di antaranya soal sorotan dari media Amerika dan Vietnam. Berikut rangkuman dua artikel terpopuler di tvonenews.com pada tanggal 2 Agustus tahun 2025. Laga final Piala AFF U23 2025 yang mempertemukan Timnas Indonesia U23 melawan Vietnam U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno menyisakan banyak catatan, bahkan hingga keperhatian media internasional. ESPN, salah satu media olahraga ternama asal Amerika Serikat, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan tipis 0-1 bagi Indonesia. Sejak menit awal, skuad Garuda Muda tampil dominan dalam penguasaan bola. Namun, dominasi itu tak kunjung membuahkan hasil konkret di depan gawang lawan. Peluang demi peluang tercipta, tetapi penyelesaian akhir yang kurang optimal membuat Indonesia gagal mengubah kedudukan. ESPN menilai bahwa Timnas Indonesia sejatinya memiliki peluang besar untuk memenangkan laga. Namun, kegagalan dalam mengelola momen-momen penting dan tekanan pertandingan membuat tim asuhan Gerald Vandenberg harus puas sebagai runner-up. Media tersebut juga mempertanyakan apa penyebab utama kekalahan ini, apakah karena keraguan dari pihak Indonesia atau kecerdikan dari Vietnam dalam memanfaatkan kesempatan yang ada. Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Nguyen Chong Puong pada menit ke-37. Setelah gol tersebut, permainan Timnas Indonesia tampak tidak berkembang, sementara Vietnam tampil lebih tenang dan disiplin dalam bertahan. Salah satu keputusan pelatih Gerald Vandenberg yang mendapat sorotan tajam adalah soal pergantian pemain. Hingga menit ke-81, Indonesia baru melakukan satu kali pergantian, meskipun telah tertinggal sejak babak pertama. Hal ini dianggap sebagai bentuk kurang responsif dalam membaca situasi di lapangan. Performa Jens Raven yang sebelumnya menjadi mesin gol Timnas Indonesia juga menjadi pertanyaan besar. Setelah mencetak 7 gol di pertandingan-pertandingan sebelumnya, penampilannya di final justru tidak menunjukkan taji yang sama. Selain itu, ESPN juga mencatat bagaimana Indonesia terlihat gugup di awal pertandingan. Dalam 13 menit pertama, tuan rumah sudah diganjar 2 kartu kuning, menandakan adanya tekanan mental yang cukup tinggi. Sebaliknya, Vietnam tampil berani dalam duel-duel perebutan bola dan tetap tenang menghadapi tekanan tuan rumah. Meski harus menelan kekalahan menyakitkan dari Vietnam di final Piala AFF U23 2025, Timnas Indonesia U23 justru terus mendapat kabar menggembirakan usai turnamen. Skuad Garuda Muda memang belum berhasil membawa pulang trofi, tetapi harapan dan optimisme baru tengah tumbuh, dan hal ini rupanya membuat media Vietnam merasa tak nyaman. Vietnam boleh saja keluar sebagai juara setelah menang tipis 1-0 di final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun, tak lama setelah laga usai, media Vietnam menyoroti perkembangan positif yang datang dari kubu Indonesia. Salah satu media ternama mereka, Soha, melaporkan dengan nada kesal bahwa Indonesia tetap mendapat angin segar meski gagal di final.
Sumber kekesalan itu tak lain adalah pengumuman penting dari PSSI terkait proses naturalisasi 3 pemain baru untuk timnas Indonesia. Salah satu nama yang langsung mencuri perhatian adalah Mauro Zelstra. Pemain muda berdarah Belanda itu digadang-gadang akan menjadi ujung tombak masa depan skuad Garuda, dan kehadirannya disebut akan menjadi kekuatan tambahan signifikan di lini serang Indonesia. Mauro Zelstra dipercaya mampu memberikan warna baru dalam pola permainan yang diterapkan pelatih Gerald van den Berg. Dengan pengalaman dan teknik bermain khas Eropa, ia dinilai sangat cocok untuk meningkatkan daya gedor Indonesia, terutama saat menghadapi lawan-lawan tangguh di ajang internasional mendatang. Lebih dari sekadar kabar pemain baru, proses naturalisasi ini juga menjadi sinyal bahwa timnas Indonesia tak tinggal diam pasca kekalahan. PSSI terus bergerak cepat untuk memperkuat tim, termasuk dalam menyongsong ajang penting seperti kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bagi media Vietnam, langkah cepat Indonesia ini mungkin terasa sebagai keberuntungan beruntun yang justru datang setelah kekalahan. Namun bagi publik sepak bola Indonesia, ini adalah bukti bahwa meski gagal meraih gelar, proses pembenahan dan penguatan tim tetap berjalan ke arah yang menjanjikan. Media Vietnam beri sindiran menohok untuk kekalahan timnas Indonesia di final Piala AFF U23, kurang pemain naturalisasi. Kekalahan timnas Indonesia U23 di partai final Piala AFF U23, 2025 menyisakan kekecewaan mendalam. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa tanggal 30 Juli tahun 2025, Garuda Muda tak mampu menaklukkan Vietnam dan harus puas dengan kekalahan 0-1 di depan publik sendiri. Satu-satunya gol yang tercipta dalam laga ini dicetak Nguyen Chong Puong pada babak pertama. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan sekaligus pengantar Vietnam meraih gelar juara. Hasil negatif ini tak hanya menjadi pukulan bagi skuad besutan Gerald van den Berg, tetapi juga menarik sorotan dari media asing. Tetao 247, media olahraga dari Vietnam, menilai penyebab kekalahan Indonesia terletak pada hal yang tak lazim disorot, minimnya jumlah pemain naturalisasi dalam tim. Minim naturalisasi jadi sorotan media Vietnam. Dalam laporan tersebut, Tetao 247 menyebut absennya para pemain naturalisasi Eropa, yang biasanya menjadi andalan di tim senior, berperan besar terhadap kesulitan Indonesia dalam menghadapi permainan Vietnam yang tertata dan disiplin. Salah satu alasan timnas U23 Indonesia tidak mampu mengalahkan timnas U23 Vietnam adalah minimnya pemain naturalisasi, tulis media tersebut. Tetao 247 juga menyinggung bagaimana deretan pemain keturunan Belanda di timnas senior selama ini membantu mengangkat kualitas permainan Indonesia. Kehadiran mereka dianggap membawa gaya bermain yang lebih modern serta keunggulan fisik yang mendukung di level internasional. Batasan regulasi bikin Garuda Muda kehilangan kekuatan. Sayangnya, berbagai faktor seperti batasan usia, regulasi kompetisi, serta status turnamen yang tidak terdaftar dalam kalender FIFA membuat para pemain tersebut tidak dapat diturunkan di ajang U23. Akibatnya, tim Indonesia kehilangan amunisi penting di lini belakang maupun lini tengah. Kehadiran hanya satu pemain keturunan, Jens Raven, dinilai belum cukup memberi dampak besar. Situasi ini dinilai sebagai titik lemah yang dimanfaatkan dengan baik oleh Vietnam. Gol tunggal yang tercipta lewat sepak pojok disebut sebagai contoh dari kurangnya ketangguhan pertahanan Indonesia, yang biasanya diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi dengan kemampuan duel udara yang baik. Tanpa pemain-pemain tersebut, Garuda Muda tampak kesulitan mengembangkan permainan dan harus menghadapi tekanan Vietnam yang tampil rapi secara taktik. Evaluasi untuk sistem pembinaan pemain muda. Lebih lanjut, Tetao 247 menilai kekalahan Indonesia di final bukan hanya soal hasil, tapi juga menjadi sinyal peringatan terhadap sistem pembinaan pemain muda di Indonesia. Minimnya peran pemain naturalisasi di tim U23 dinilai membuat struktur permainan Indonesia terlihat kurang kokoh. Media tersebut bahkan mempertanyakan apakah Indonesia mampu menjaga ritme permainan, membaca strategi lawan, hingga mempertahankan daya juang ketika tidak diperkuat pemain keturunan. Ketergantungan yang berlebihan pada pemain naturalisasi di semua level tim nasional secara tidak sengaja telah menyebabkan Indonesia kesulitan mempertahankan kualitas skuad di semua level, tulis mereka lebih lanjut.
TTO 247 pun menyarankan agar PSSI melakukan pembenahan serius terhadap program pengembangan pemain muda dan meningkatkan kualitas talenta lokal, sebagai upaya membangun tim nasional yang lebih berkelanjutan di masa depan. 4 kejanggalan kekalahan Timnas Indonesia vs Vietnam di final Piala AFF U23 2025. Kekalahan Timnas Indonesia U23 dari Vietnam dalam laga final Piala AFF U23, 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa malam tanggal 29 Juli tahun 2025, meninggalkan sejumlah kejanggalan yang ramai diperbincangkan publik dan media nasional. Meski tidak ada indikasi kecurangan mencolok, pertandingan tersebut diwarnai kontroversi dari sisi teknis hingga non-teknis yang memicu kemarahan supporter tanah air. Berikut radartegal.com akan membahas kejanggalan final Piala AFF U23 Indonesia vs Vietnam yang cukup bikin netizen jengkel. Simak penjelasannya berikut ini. Kejanggalan kekalahan Timnas Indonesia. 1. Ketegangan menjelang akhir laga dan keputusan wasit. Momen panas terjadi menjelang akhir pertandingan. Ketegangan antara kedua tim memuncak saat terjadi insiden di area teknis lapangan. Pelatih kiper Indonesia dikeluarkan oleh wasit, sedangkan pelatih kepala, Damian van Rensburg, diganjar kartu merah karena memasuki area teknis tim Vietnam saat hendak membersihkan area untuk lemparan ke dalam. Meski aksi tersebut dinilai spontan dan tanpa niat konfrontatif, wasit asal Thailand, Sukit Praser, tetap memberikan sanksi tegas. Hal ini memicu protes keras dari ofisial tim Garuda Muda. Pertandingan sempat tertunda beberapa menit, dan tensi makin memanas di tribun penonton. 2. Dugaan strategi provokatif dari Vietnam. Salah satu hal yang mencuri perhatian adalah dugaan strategi mengganggu jalannya lemparan jauh khas Robbie Darwish, senjata andalan Indonesia selama turnamen. Sejumlah media Vietnam seperti Toi Tre News menyebut bahwa staf mereka dengan sengaja menempatkan botol air berjejer di sisi lapangan tempat Indonesia melakukan lemparan. Meskipun tidak ada aturan resmi yang dilanggar secara eksplisit, aksi ini dinilai tidak sportif. Taktik tersebut cukup efektif dalam menurunkan efektivitas variasi lemparan jauh Indonesia, yang sebelumnya sering berujung pada peluang berbahaya. Kami tidak bisa menjalankan strategi lemparan jauh karena area tersebut semrawut dan sengaja dihambat, ujar Robbie Darwish dalam konferensi pers pasca pertandingan. 3. Dominasi yang tak membawa hasil. Statistik menunjukkan Indonesia tampil dominan sepanjang laga, dengan penguasaan bola mencapai 68% dibandingkan 32% milik Vietnam. Namun, dominasi itu tidak berbanding lurus dengan produktivitas serangan. Berdasarkan data dari Flashscore, Indonesia hanya mencatatkan 2 tembakan tepat sasaran, setara dengan Vietnam. Bedanya, Vietnam sukses mengonversi peluang dari sepak pojok menjadi gol di menit ke-37, yang menjadi satu-satunya gol dalam laga tersebut. 4. Faktor emosi dan ketidaksabaran pemain. Salah satu aspek yang banyak disorot adalah tingkat emosi pemain Indonesia yang dianggap terlalu tinggi dalam menghadapi tekanan dan provokasi Vietnam. Legenda sepak bola nasional, Ruli Nere, menilai hal tersebut sebagai titik lemah dalam laga final. Emosi yang tak terkontrol juga berdampak pada hilangnya fokus saat set piece, termasuk saat gol Vietnam tercipta. Kekalahan Timnas Indonesia. Meski tidak ada bukti jelas mengenai manipulasi wasit atau keputusan VAR yang kontroversial, pertandingan final ini menunjukkan bahwa kekalahan Indonesia bukan hanya soal teknis permainan, tapi juga soal kesiapan mental, kecerdikan lawan, dan respons terhadap tekanan. Publik sepak bola Indonesia berharap ke depan, Timnas mampu belajar dari momen ini untuk lebih matang dalam mengelola pertandingan krusial. Evaluasi menyeluruh dari pelatih hingga pemain menjadi kunci agar Garuda Muda bisa tampil lebih tangguh di ajang berikutnya, termasuk kualifikasi Piala Asia U23 yang akan berlangsung pada akhir 2025. Media Vietnam tuding Timnas Indonesia U23 kasar, minta ada VAR. Media Vietnam menilai penggunaan VAR di final Piala AFF U23 2025 bisa menghindari potensi permainan kasar Timnas Indonesia U23. AFF memutuskan penggunaan VAR khusus final Piala AFF U23 yang akan mempertemukan Indonesia vs Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 29/7. Semula turnamen ini tidak menggunakan VAR sejak awal fase grup.
VAR baru digunakan saat laga final demi meminimalisir keputusan kontroversial di lapangan. Soha menilai VAR tentu akan sangat membantu dalam mengurangi kesalahan dalam situasi pelanggaran atau gol kontroversial. Penerapan VAR secara khusus sangat baik untuk Vietnam U23. Mengingat Indonesia U23 merupakan tim tuan rumah dan memiliki tradisi bermain kasar, klaim laporan Soha. Dengan penerapan VAR, Timnas Indonesia U23 tidak akan bermain terlalu kasar dan menghindari sanksi kartu, serta wasit bakal sulit bersikap bias, urai laporan tersebut menambahkan. Indonesia dan Vietnam sudah menjadi rival di turnamen Piala AFF berbagai kelompok umur. Kali terakhir kedua tim bentrok di final Piala AFF U23, 2023. Indonesia dipaksa menyerah dari Vietnam lewat drama adu penalti dengan skor 5-6. Sebelumnya kedua tim bermain imbang 0-0 dalam pertandingan 120 menit. Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru mengklaim Vietnam yang sering bermain tak sportif, merujuk pada pertandingan final Piala AFF U23, 2023 antara Indonesia vs Vietnam. Erick sudah menekankan skuad Garuda Muda tak gentar meladeni permainan keras Vietnam. Siapa yang waktu itu ke Thailand final Piala AFF U23, 2023, ya. Kamu ingat permainan mereka Vietnam. Nah di sini kita tuan rumah, kita harus berani main keras tapi bukan buat mencederai ya, ucap Erick kepada para pemain Timnas Indonesia U23. Laga Timnas Indonesia U23 vs Timnas Vietnam U23 disebut diulang, begini faktanya. Timnas Indonesia U23 vs Timnas Vietnam U23 di final Piala AFF U23, 2025 disebut akan diulang. Terindikasi kong kali kong dengan wasit, kemenangan Timnas Vietnam U23 atas Timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23, 2025 dibatalkan dan harus diulang, tulis channel YouTube Sumar TV, Rabu tanggal 30 Juli tahun 2025. Lantas, apa kabar di atas benar adanya? Sejauh ini belum ada konfirmasi dari AFF bahwa laga akan diulang. Selain itu, tidak ada alasan laga harus diulang. Laga Timnas Indonesia U23 vs Timnas Vietnam U23 disebut akan diulang meski belum ada bukti konkret sampai sekarang. Foto, YouTube, Sumar TV. Meski saat Nguyen Chong Poong mencetak gol di menit 37 ada pemain Timnas Vietnam U23 yang berdiri di posisi offside, gol tersebut tetap sah. Sebab, pemain Timnas Vietnam U23 yang dimaksud, Nguyen Van Truong, tidak mengganggu pemain Timnas Indonesia U23 sekalipun berdiri di belakang seluruh pemain Garuda. 1. Duel panas berlangsung. Laga yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Timnas Vietnam U23 ini berlangsung panas. Di 20 menit awal saja, wasit asal Jepang yang memimpin pertandingan Koji Takasaki mengeluarkan kartu kuning kepada dua pemain Timnas Indonesia U23, yakni Raihan Hanan dan Kadek Arel. Setelah itu, giliran pemain Timnas Vietnam U23 yang mendapatkan kartu peringatan dari wasit. Tercatat ada Pham Ly Duc, Vo An Kuan, Nguyen Tai San dan Tran Trung Kin yang mendapatkan kartu kuning. Keributan sempat terjadi beberapa kali antara pemain Timnas Indonesia U23 dan Timnas Vietnam U23. Puncaknya terjadi di masa injury time setelah pelatih kiper Timnas Indonesia U23 Damian van Rensburg mendapat kartu merah dari wasit karena menendang botol minum di area bench Timnas Vietnam U23. 2. Timnas Indonesia U23 wajib berbenah. Meski gagal juara Piala AFF U23, 2025, ini bukanlah akhir bagi Timnas Indonesia U23. Masih ada kesempatan bagi Timnas Indonesia U23 untuk bangkit. Duel Timnas Indonesia U23 vs Vietnam U23 di final Piala AFF U23, 2025. Foto, Aldi Chandra Okezone. Terdekat pada 3-9 September tahun 2025, Timnas Indonesia U23 akan ambil bagian di kualifikasi Piala Asia U23, 2026. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup J bersama Korea Selatan U23, Laos U23 dan Makau U23. Secara regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke Piala Asia U23, 2026. Untuk finish sebagai juara grup, Timnas Indonesia U23 wajib mengungguli Korea Selatan U23. Demi misi mengalahkan Korea Selatan U23, pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg wajib memanggil pemain-pemain terbaiknya.
Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Justin Hubner hingga Mauro Zelstra adalah beberapa nama yang bisa dipanggil ke kualifikasi Piala Asia U23 2026. Saya selalu berusaha mendatangkan pemain yang lebih baik. Jika pemainnya memang lebih baik, maka saya akan memasukkan mereka ke dalam tim, kata Gerald Vandenberg kelar laga Timnas Indonesia U23 vs Vietnam U23. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.